Shalom, hayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu anak. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ke kelas berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanya anak-anak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita akan belajar materi senyawa alkena. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau review kembali nih materi minggu lalu, yaitu tentang senyawa alkana. Ada yang masih ingat senyawa apa itu senyawa alkana? Saya Pak. Oke, coba Yusrin. Senyawa alkana adalah hidrokarbon jenuh dengan rantai karbon ikatan tunggal Pak. Oke, jadi jawaban dari temannya sudah benar ya. Jadi Bapak pertegas lagi. Jadi senyawa alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung atom-atom C ikatan tunggal. Oke, kalau tata nama alkana masih ingat nggak? Masih Pak. Oke. Kenapa Bapak mereview kembali materi minggu lalu? Karena materi senyawa alkana ini adalah materi prasyarat untuk mempelajari materi senyawa alkena. Oke, baik. Tadi malam ada yang sudah baca-baca materi tentang senyawa alkena? Sudah Pak. Oke, jadi tahu dong apa contoh dari senyawa alkena itu sendiri? Nggak tahu itu. Nggak tahu Pak. Oke. Tahukah anak-anak buah yang dipanen sebelum masa panennya itu kenapa cepat matang? Nggak tahu. Oke. Ternyata buah yang dipanen sebelum masa panennya cepat matang itu karena adanya hormon etilen. Nah, perlu anak-anak ketahui, etilen ini termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh karena memiliki atom C dan H yang terikat oleh suatu ikatan raka. Nah, bagaimana bentuk struktur dari senyawa etilena? Kita akan mempelajari lebih lanjut pada materi kali ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, lebih dahulu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Pak. Jadi, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatan dan bentuk rantai karbonnya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menuliskan rumus umum alkena berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan deret homolog pada alkena. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat menentukan nama-nama senyawa alkena berdasarkan aturan IUPAC. Minggu lalu Bapak sudah membagikan kelompok berdasarkan nomor absennya. Sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing tanpa bersuara. Ya Pak. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah Pak. Oke. Baik, semuanya perhatikan ke depan. Sekarang kita akan belajar senyawa alkena. Oke, perhatikan ke depan ya. Ya Pak. Oke, yang pertama penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, gimana? Kita fokus dulu ke hidrokarbon. Nah, di sini hidrokarbon. Hidrokarbon ini terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Sehingga pengertian dari senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon dibagi menjadi tiga. Yang pertama alifatik, kedua siklik, dan yang ketiga aromatik. Senyawa hidrokarbon alifatik ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai C terbuka. Contohnya ini, dia hanya terbuka, bebas. Nah, pembagian alifatik ini tadi kan ada yang jenuh dan tak jenuh. Nah, yang jenuh ini adalah yang berikatan tunggal, C. Nah, sementara tak jenuh itu selain dari ikatan tunggal, C rangkap 2, C rangkap 3. Oke, selanjutnya siklik. Siklik ini adalah
senyawa hidrokarbon yang rantai C-nya itu berbentuk cincin. Nah, siklik ini dibagi dua, ada karbosiklik dan heterosiklik. Nah, karbosiklik ini adalah yang mengikat hidrokarbon saja. Contohnya seperti ini. Nah, dia cuma mengikat H di sini. Sementara yang heterosiklik itu selain dari hidrokarbon, selain dari H itu. Contohnya misalkan C. Nah, dia itu mengikat selain dari hidrogen seperti S atau O. Sementara yang aromatik ini adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 6 atau lebih atom C yang berbentuk cincin. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham tentang penggolongan senyawa hidrokarbon? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke alkena. Nah, senyawa hidrokarbon alkena ini memiliki ikatan rangkap 2, di mana dia memiliki rumus umum atau rumus umum strukturnya yaitu CnH2n seperti yang telah Bapak tuliskan di papan. Nah, sebenarnya sama saja ya sama alkana, tapi yang membedakannya itu ikatan rangkap 1 dan 2-nya. Dan terus akhirannya dari alkana itu akhirannya diubah menjadi ena. Seperti selanjutnya yaitu deret homolog alkena. Jadi sama saja ya deret homolog alkena dengan alkana, tapi yang membedakan di sini yaitu akhiran ena dan rumus molekulnya. Rumus molekul ini didapatkan dari rumus alkena yang tadi ya, CnH2n. Tinggal diganti n-nya ini jadi 2. Nggih, Pak. Oke, udah paham. Berarti Bapak langsung melanjutkan. Oh ya, kalau apabila kalian kesusahan atau kesulitan dalam menghafal deret homolog ini, Bapak punya lagu untuk menghafalnya. Apa itu, Pak? Oke, Bapak contohkan dulu ya, baru nanti kalian ikut menyanyikannya. Siap, Pak. Oke. Dengar baik-baik ya. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Itu nama-nama alkena. Kita sama-sama ya. Iya, Pak. Oke, sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3, mulai. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Itu nama-nama alkena. Oke, tepuk tangan dulu. Udah paham ya tadi untuk deret homolognya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke. Sekarang yang selanjutnya itu alkil dan rumus strukturnya. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di minggu lalu, tapi Bapak mau mengingatnya kembali kalau CH3 itu namanya metil, terus C2H5 itu metil, C3H7 itu propil dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tata nama alkena. Mana langkah pertamanya itu tentukan rantai terpanjang. Nah, di sini Bapak sudah membuat contoh. Nah, kita tentukan dulu rantai terpanjang. Kita rantai terpanjangnya ya. Nah, setelah kita mengetahui rantai terpanjang, langkah kedua yaitu kita berikan penomoran. Nah, kita tentukan. Nah, penomoran ini dimulai dari yang terdekat dengan rangkap. Nah, sini kan sudah jelas ya, yang terdekat dengan rangkap. Nah, berarti kita mulai penomoran dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kalian tentukan nomor, setelah kalian memberikan penomoran pada rantai, selanjutnya kalian menjabarkan. Nah, seperti yang Bapak tuliskan ini, nomor cabang, nama rangkap, nama rantai terpanjang.
Nah, berhubung di sini tidak ada cabang, kita langsung tulis nomor rangkap dan nama rantai terpanjang. Berhubung di sini tidak ada cabang, kita langsung ke nomor rangkap. Nah, di sini nomor rangkapnya pada nomor berapa anak-anak? Nomor 1. Nomor 1. Oke, kita tulis dulu 1. Strip. Nah, C-nya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Pak Guru. Oke, kita kembali ke deret nomor. Nah, kalau C5 itu namanya apa? Namanya pentena. Oke, langsung kita tulis di sini pentena. Pentena. Bagaimana, paham anak-anak? Paham Pak? Sekarang Bapak akan memberikan contoh di mana pada rantainya memiliki cabang. Ini contoh dari rantai yang memiliki cabang. Oke, Bapak mau nanya nih, apa langkah pertama yang harus kita lakukan pada contoh ini? Tentukan rantai terpanjangnya Pak. Oke, jadi di sini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Nah, rantai terpanjangnya di sini yang ini kan? Kita hitung dulu ya. Nah, kita langsung tentukan. Ini rantai terpanjangnya. Setelah kita tentukan rantai terpanjang, apa yang harus kita lakukan? Memberikan penomoran pada rantai yang terdekat pada rangkap. Oke. Jadi yang terdekat pada rangkap di sini yaitu sebelah kiri. Nah, langsung saja kita taruhkan nomor 1, 2, 3, 4. Itu ya. Langkah yang ketiga apa anak-anak? Menentukan nomor cabang, nama cabang, sama nomor rangka, sama nama dari rantai cabang terpanjangnya. Oke. Langsung saja berarti kita tentukan dulu cabangnya yang mana. Berarti ini adalah cabangnya. Nah, ini yang disebut dengan alkil. Nah, kalau CH3 tadi itu apa anak? CH3 itu Metil. Metil. Oke, berarti kita langsung saja tulis di sini nomor cabang. Nah, nomor cabang ini terletak pada nomor ketiga. Berarti Ya, 3 strip. Nah, kalau CH3 tadinya yang diambil ini, CH3 itu namanya apa? Metil Pak. Berarti kita tulis metil di sini. Metil, strip lagi. Setelah penamaan nama cabang, kita lanjut ke nomor rangkap. Nah, nomor rangkap. Nah, rangkapnya di sini pada nomor berapa? Nomor 1 Pak. Oke, ya berarti kita tulis 1. Nah, terus nama rantai terpanjang. Nah, nama dari rantai terpanjang ini. Nah, kita lihat dari C-nya. C-nya ada berapa di sini anak-anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4. Nah, ada 4. Nah, kita kembali lagi ke deret nomor. Kalau C4 itu namanya apa? Butena. Oke, butena. Berarti kita tulis di sini butena. Nah, selesai. Nah, gimana anak-anak? Ngerti? Ngerti Alhamdulillah ngerti, Pak. Pak. Oke. Apakah ada yang belum dipahami dari materi yang Bapak jelaskan? Saya sudah Pak. Belum, Pak. Nah, coba Isnin, apa yang belum dipahami? Pak, kan kemarin kita bahas alkana nih. Sekarang kita bahas alkena. Kemarin alkana itu deret homolognya ada 10, sedangkan alkena di sini deret homolognya ada 9. Nah, di alkena ini tidak ada metenanya, Pak. Kira-kira kenapa ya tidak ada metenanya? Apakah ada temannya yang bisa jawab? Nggak bisa Pak. Bisa. Oke, berarti Bapak yang akan jelaskan. Oke, kenapa di sini tidak ada metena? Karena metena itu kan C-nya ada 1. Nah, kan sementara syarat dari alkena ini harus berpasangan, harus ada rangkapnya. Kayak paling minimal itu harus etena. C2 harus ada C2. Oke, bagaimana Isrin, sudah paham? Iya, Pak. Alhamdulillah sudah paham. Karena semua sudah paham, sekarang Bapak akan bagikan LKS. Perhatikan LKS-nya anak-anak, silahkan buka halaman 3. Di sana ada
petunjuk belajar. Nah, halaman 7. Di sana ada latihan soal. Nah, jika kalian tidak mengerti langsung tanyakan ke Bapak. Iya, Pak. Oke, udah. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Pak. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan menulis hasil tugas kalian. Untuk kelompok 1 silakan Yuslin perwakilannya. Untuk kelompok 2 Ramdhani. Iya, Pak. Ya, untuk nomor 1 dan 3 silakan Yuslin kerjakan, dan untuk nomor 2 dan 4 silakan Ramdhani. Baik, kita bahas bersama ya materi yang telah jawaban yang telah ditulis sama teman-temannya. Dari nomor 1. Ya, sudah benar ya jawaban dari temannya. Kelompok yang lain yang beda jawabannya sama Yuslin? Sama Pak. Sama. Oke, udah benar semua ya jawaban dari teman-temannya tadi. Sekarang berikan aplaus untuk teman-temannya yang sudah tadi. Bapak akan memberikan penguatan dari jawaban teman-teman kalian tadi. Yang nomor pertama, nomor 1, Bapak rasa kalian sudah bisa memahami di sini ya, Bapak. Ya, kalian sudah langsung bisa membacanya langsung. Yang perlu Bapak tekankan di sini yaitu pada nomor 2, 3 dan 4. Nah, di sini tata nama penamaan alkena. Nah, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan pada penamaan alkena ini apa? Tentukan rantai Ya, terpanjang. Pak, Rantai terpanjang atau rantai utamanya. Terus yang kedua itu apa? Memberikan penomoran pada rantai terpanjang. Nah, setelah kita tentukan rantai terpanjang, langsung kita berikan nomor. Nah, langkah ketiga itu apa? Langkah selanjutnya apa? Yang ketiga itu menuliskan dari nomor cabang, nama cabang, nomor rangkap sama nama rantai terpanjangnya. Oke, benar ya. Baik, karena semuanya sudah paham, Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Silakan satu arah. Saya, Pak. Ayo, silakan Yuslin. Iya. Menurut saya dari pembelajaran kita hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa hidrokarbon alkena itu merupakan hidrokarbon yang tidak jenuh. Hapus dulu untuk temannya. Baik, penjelasan kesimpulan dari temannya tadi sudah benar sekali. Nah, di sini Bapak akan menguatkan kesimpulan dari temannya tadi. Jadi dari hidrokarbon tadi, hidrokarbon itu adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, hidrokarbon ini digolongkan menjadi 3, yaitu alifatik, siklik, dan aromatik. Nah, alifatik ini dibagi 2 lagi, yaitu alifatik jenuh dan tidak jenuh. Sementara siklik itu dibagi 2 juga, ada siklik karbosiklik dan heterosiklik. Nah, untuk alkena itu tadi pengertiannya adalah senyawa hidrokarbon rangkap 2 atau senyawa yang tidak jenuh. Dan untuk deret homolog tadi itu sama seperti deret homolog. Deret homolog selanjutnya pada deret homolog. Nah, deret homolog itu tadi sama seperti yang di alkana, tetapi yang membedakannya hanya pada ana dan enanya. Dan rumusnya itu CnH2n. Kalau pada alkana itu ana dan pada alkena itu ena. Selanjutnya pada kata nama alkena. Untuk kata nama alkena itu cara penentuannya itu yang pertama itu tentukan rantai utamanya, dan yang kedua itu kita tuliskan nomor atau kita beri penomoran. Langkah ketiga itu kita tuliskan stepnya. Yang pertama nomor cabang, yang kedua nama cabang, yang ketiga nomor rangkap, yang keempat nama rantai terpanjang. Baik, Bapak rasa kalian sudah paham semua
materi hari ini. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Baik, silakan dilihat LKS-nya pada halaman 9. Di mana di sana Bapak sudah memberikan tugas. Itu tolong dikerjakan dan untuk dikumpulkan minggu depan. Nggih, Pak. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang senyawa alguna. Nanti coba kalian cari-cari sendiri ya pengertiannya atau apa itu. Kalian cari sendiri dulu sebelum kita bahas untuk minggu depannya. Siap, Pak. Oke, sebelum Bapak menutup materi pada pelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian sudah paham semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah paham. Paham semua ya? Bapak minta kepada ketua kelas sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak tutup pembelajaran